Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak Bapak kelas 2. Ya, ketemu lagi nih sama Bapak Lukmanul Hakim. Ya. Nah, dalam pelajaran BTA. Nah, hari ini kita belajar tentang huruf tidak bisa disambung. Kan kemarin kita belajar huruf yang bisa bersambung tuh. Nah, yang tidak bisa bersambung kali ini. Pertemuan kedua. Ya, kalau ada bukunya silakan buka bukunya ya, halaman 114 ya. Ya, semester ganjil. Ya, hari Kamis 10 September 2020. SDN 2 Loktabat Selatan. Oke, nah pemandangannya indah. Ya. Baik, masuk. Nah, huruf hijaiyah terpisah. Apa itu? Itu adalah huruf hijaiyah yang tidak bisa bersambung. Jadi dia tidak bisa bersambung ya, hanya bisa disambung di akhir ya. Jadi di tempatnya di akhir aja ya, nggak bisa di awal maupun di tengah. Nah, hanya bisa di akhir. Jadi bentuknya bentuk akhir nanti. Nah, jadi dia tidak bisa di awal ya, nih yang Bapak bilang tadi, tidak ada ya di awal dan di tengah ya. Dia di akhir aja. Nah, jadi meski di tengah pun dia bisa di tengah, tapi bentuknya tetap pakai bentuk akhir ya. Bentuk akhir. Kalau di awal bentuknya gimana? Kalau di awal bentuknya tunggal. Nah, jadi bentuknya cuma ada dua ya. Bentuknya cuma ada dua. Pertama bentuk tunggal, yang kedua bentuk akhir ya. Jadi dua aja bentuknya ya, tunggal dan akhir ya. Nanti kita masuk ke contoh. Oke, lanjut. Oke, ya kita hari ini pemandangan aja, pemandangan luar. Nah, huruf-hurufnya apa aja? Kan kalau huruf bersambung ada hurufnya. Kalau yang tidak bisa bersambung hurufnya apa aja? Nah, hurufnya tadi. Ya tadi hurufnya tadi tidak bisa mengalami perubahan bentuk kecuali bentuk akhir. Jadi bentuknya bentuk akhir aja ya. Oke, jumlahnya dulu. Kita mulai dari jumlah 6. Kok 6? Di bukunya lebih. Kita lihat dulu. Pertama alif, dal, zal, ro, zai, wow. Ini jumlahnya ada 6. Nah, 6 ini itu diambil dari huruf hijaiyah yang 29 ya. Terus ada lagi ini. Nah, ditambah 2. Nah, 2 ini yang berbeda, yaitu lam alif sama ini namanya yang bulat, ini namanya ta marbuthah ya. Ta marbuthah itu ta bulat. Kalau yang berbuka, yang lonjong itu ta maftuhah. Ya, kalau ini ta bu. Jadi kalau kita jumlahkan 6 tambah 2 sama dengan 8. Nah, samakan dengan di buku ya, halaman 114, jumlahnya 8. Terus ini bentuknya gimana tadi? Kan kita bahas bentuknya. Bentuk kan harus bentuk akhir. Alif. Nah, kalau alif bentuk akhir. Nah, gini. Dal, bentuk akhirnya gimana? Kita lihat. Nah, dal. Zal, bentuk akhirnya. Nah, ro. Nah, zai-nya juga. Nah, wow. Lam alifnya. Nah, ta marbuthahnya. Nah, begini. Nah, ini bentuk akhir ya. Tengahnya juga gini ya. Kalau dia posisi hurufnya ini pas di tengah, bentuknya juga seperti ini. Kalau di awal, ya kan dia tadi nggak masuk di awal. Jadi kalau di awal tetap bentuknya seperti ini ya, di awal ya. Dal, zal. Kalau di tengah tetap pakai bentuk akhir, apalagi di akhir. Tentu aja pakai bentuk akhir, ini bentuk akhir ya semua. Baik, kita langsung masuk ke yang selanjutnya. Apa selanjutnya nih? Oh ya, contoh. Oke. Kan tadi kita sudah bahas apa itu huruf yang tidak bisa bersambung, hurufnya apa aja. Nah, sekarang contoh. Pertama ada huruf tunggal dulu. Ya, kita mulai dari huruf tunggal, nanti ada lagi kolom kata bersambung. Nah, kalau dari tunggal disambung gimana bentuknya? Terus ini bentuk yang huruf yang tidak bisa bersambung tadi gimana? Ya, kita lihat ya di sini. Nah, pertama ini kata tunggalnya adalah zai, ya, dan nun. Lihat di sini dulu. Huruf yang bisa bersambung apa? Huruf ya dan nun. Yang tidak bersambung adalah huruf zai. Nah, dan ini tempatnya di awal ya, di awal nih. Coba kita lihat. Kalau ini kita sambung gimana jadinya? Kita lihat. Nah, lihat zai-nya. Z-nya tetap bentuk tunggal karena dia di
wal. Beda dengan ya nun. Ya, dan nunnya gini, bersambung. Oleh karenanya jadinya berarti gini, zainya bentuknya seperti ini, bentuk tunggal ya. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Nah, ini. Do, ro, ba. Do, ro, ba. Nah, lihat. Yang huruf yang nggak bisa bersambung lagi. Huruf yang nggak bisa bersambung yang mana? Huruf nih, huruf ro ya, huruf ro. Dotnya bisa bersambung. Banyak bisa bersambung. Tapi ro-nya bisa nggak nyambung ke ba? Nggak bisa. Cuma dot yang bisa nyambung ke ro. Ro-nya nggak bisa nyambung ke ba. Coba kita lihat ya. Jadinya gimana? Nah, lihat gini. Dotnya bersambung ke ro. Coba lihat, ro-nya di tengah. Dia tetap pakai bentuk akhir yang kita lihat di pelajaran sebelumnya tadi. Bentuknya gini. Dia nggak bisa nyambung ke ba ya, jadi terpisah ya. Terpisah ini ya. Jadi nanti kalau ada tugas atau apa, jangan ro-nya disambung ke huruf selanjutnya, nggak bisa. Karena ro nggak bisa bersambung. Dia cuma bisa disambung. Coba lihat, disambung aja dia. Nah, oleh karenanya bentuk ro-nya adalah seperti ini bentuk ro-nya ya. Lanjut. Nah, contoh yang ketiga. Sajada. Kita lihat. Sin dan jim bisa bersambung. Jim ke dal bisa bersambung. Tapi kalau dalnya, ya dalnya nggak bisa bersambung ya. Dalnya nggak bisa bersambung. Tapi di sini posisinya di akhir ya. Ya di akhir. Oleh karenanya kalau kita lihat bentuk kata bersambungnya, maka jadinya seperti ini. Dilihat dalnya. Nah, dalnya perubahan bentuknya seperti ini ya, dia di akhir aja tempatnya ya, di akhir. Nah, maka bentuk dalnya seperti ini. Lihat. Di awal dia jadi tunggal. Di tengah bentuk akhir, di akhir tentu aja bentuk akhir juga ya. Ini 3 contoh ya. Kalau mau lebih lihat di bukunya ya, di buku-buku ya. Lanjut. Kita ambil 3 contoh aja. Kita cepet ya, kita waktu ini. Nah, sudah sampai ke sini. Tugas. Tenang. Seperti biasa, tugasnya nggak banyak kok. Nah, ini. Pertama, kedua, ketiga. Bapak baca dulu. Qawama. Ya. Qawama. Syahida. Birobbi. Ini ada tasydid nih, birobbi. Nah, oke, kita lihat petunjuknya. Nah, sambungkanlah huruf-huruf di atas nih, huruf-hurufnya nih. Disambung ya, menjadi sebuah kata. Jadi kata yang tersusun ini gimana kalau ini disambung? Ya, dengan menggunakan kaidah huruf bisa bersambung dan huruf tidak bisa bersambung. Nah, gimana ini? Kalau disambung, dibentuk menjadi kata gimana? Nah, ini gimana? Ini gimana? Jadi, yang perlu dikenali adalah yang mana huruf bisa bersambung, yang mana huruf tidak bisa bersambung ya. Kalau bisa, insya Allah bisa menyusunnya ya. Nah, terus lagi kalau sudah kenal, kerjakan di buku tulis ya, atau di kertas. Lihat aja bukunya ya, di halaman 113 dan 114 itu ada. Nah, kalau sudah selesai, tugasnya dipoto ya, terus kirim ke WA Bapak. Jangan lupa ya, sebutkan nama, tulis namanya dan kelas. Nama lengkap aja ya. Oke, kalau ada yang kurang jelas silakan ulang videonya ya. Lagi. Nah, wallahu a'lam, dari Bapak sampai di sini dulu. Salah khilaf pun maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.